Sebenarnya kita tuh siapa sih? Jadi, setiap individu itu pasti memiliki konsep diri, di mana hal tersebut adalah evaluasi mengenai dirinya sendiri. Nah, struktur konsep diri sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama konsep diri sentral dan kedua konsep diri periferal. Meanwhile, Nah, dari adegan tadi, orang tersebut adalah ahli di bidang pengeditan, sedangkan di bidang statistik orang tersebut tidak begitu hebat. Jadi, konsep diri sentral yang dimiliki orang tersebut adalah ahli pengeditan, sedangkan di bidang lainnya adalah konsep diri periferalnya. Bagi manusia selalu memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena sejatinya manusia itu perlu manusia lain untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena sifat dasar manusia itu, maka kelompok sosial tentunya mudah dibentuk. Berkelompok sosial mempunyai beberapa faktor, dan faktor tersebut kita akan bisa lihat dari adegan video yang selanjutnya akan tayang. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Nah guys, jadi buat UAS nanti itu kan kita ada project nih buat bikin podcast. Menurutku gimana kalau kita bagi aja tugasnya biar cepet selesai. Ada satu orang podcaster, satu orang bikin makalah, terus satu orang yang edit. Biar deadline-nya itu kan masih udah dekat tuh, jadi kita bisa nyelesain dengan cepat. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Boleh tuh. Oke. Identifikasi sosial adalah identifikasi secara sosial dengan suatu kelompok untuk mempengaruhi suatu individu dan perilaku dengan cara yang mereka yakini. Identitas sosial orang tersebut adalah sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman dilihat dari penggunaan alma maternya. Nah, kategori sosial adalah proses di mana kita mengatur individu ke dalam kelompok sosial untuk memahami dunia sosial kita. Nah, kita juga cenderung mendefinisikan seseorang itu berdasarkan kategori sosialnya daripada karakteristik individunya. Ada anak unmu. Jadi ngapain ya? Hah? Tahu dari mana itu anak unmu? Dari alamatnya lah. Itu kan anak unmu. Identifikasi sosial adalah identifikasi secara sosial dengan suatu kelompok untuk mempengaruhi suatu individu dan perilaku dengan cara yang mereka yakini. Barang nggak bisa tuh kalau yang foto-foto kayak gini. Mau aku bantuin nggak? Kayaknya banyak banget sampahnya. Ya udah, ayo bantuin. Perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan proses di mana orang membandingkan kelompok mereka dan kelompok orang lain dalam hal gengsi dan kedudukan sosial. Foto yuk. Yuk. Pakai HP siapa? Ikut foto dong. Ayo boleh. Pakai HP mu aja. HP mu kan iPhone. Kalau pakai Android kameranya jelek. Oke. Nah, jadi pada intinya identitas sosial itu berfungsi untuk menemukan jati diri dan rasa kepercayaan yang tinggi pada diri seseorang loh. Jadi sebagai sewajarnya manusia, kita selalu menginginkan identitas sosial yang positif dari orang lain dalam upaya mendapatkan pengakuan oleh orang lain.